Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, seorang bapak melakukan hal yang tidak terpuji terhadap gereja, di mana setiap kali orang ibadah di gereja terdekatnya, dia malah melempar gereja itu. Dan saudara dalam Tuhan, apa yang terjadi? Bapak ini mengalami kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, sehingga akhirnya dia menjadi orang percaya. Dan apa yang beliau alami sehingga dia percaya kepada Yesus, padahal dulunya dia sangat benci dengan gereja. Mari kita simak kesaksiannya di cuplikan video berikut. Pergi lempar gereja itu. Jadi saya lempar, tiap kali mereka menyembah, saya lempar. Saya lempar. Waktu mereka lagi memuji Tuhan, saya lempar. Saya tidak tahu satu minggu itu kira-kira ada berapa batu yang saya lempar. Itu bukan batu kecil, batunya besar sekali. Jadi bunyinya luar biasa. Bahkan di depan gereja itu ada pohon-pohon jambu, saya siram dengan oli akarnya supaya mati. Saya mau bercerita bagaimana saya ditangkap oleh Tuhan. Waktu saya usia sekitar 1 tahun, saya sudah ditolak sebenarnya. Ditolak oleh orang tua. Kenapa ditolak oleh orang tua? Karena saya tidak diizinkan, tidak dipandang sebagai anak yang diinginkan untuk dilahirkan oleh orang tua. Jadi saya mendengar cerita dari orang tua, dari mama saya mengatakan bahwa, "Nak, kamu dulu itu dibuang oleh bapakmu dari lantai atas ke lantai bawah, lalu dilempar keluar sampai keluar pagar," katanya gitu. Tetapi saya heran, kamu tidak mati, kamu bernapas. Dan maafkanlah kami ya nak ya, karena memang puji Tuhan saya tinggal dengan nenek. Sepanjang hidup saya, waktu saya masih kecil, saya dibesarkan oleh nenek. Itu sebabnya saya tidak merasakan yang namanya kasih sayang orang tua. Walaupun saya pernah tinggal dengan orang tua sekitar 2 tahun. Ya, 2 tahun saya tinggal dengan orang tua. Dan saya melihat bagaimana bapak saya di depan mata saya sendiri, mama saya dipukul oleh bapak saya. Itulah keadaan profil keluarga saya, orang tua saya, yang jauh daripada Tuhan. Jadi bagaimana mungkin seorang seperti saya bisa kenal Tuhan? Saya percaya karena Tuhan mengasihi saya. Bapak Ibu, satu ketika pada waktu saya umur sekitar 8 sampai dengan 9 tahun, saya ingat waktu itu, di samping rumah saya ada gereja namanya Pos PI. Pos PI ini adalah Pos PI dari gereja GPDI. Pos PI-nya punya almarhum Pak Pendeta Victor Sumblang. Saya ingat benar pada waktu itu. Karena kami dari keluarga yang jauh daripada Tuhan, kami merasa terusik. Ketika bernyanyi kami merasa terusik. Waktu mereka berdoa kami merasa terusik. Lalu tante saya, "Rick, pergi lempar gereja itu." Jadi saya lempar, tiap kali mereka menyembah, saya lempar. Saya lempar. Waktu mereka lagi memuji Tuhan, saya lempar. Saya tidak tahu satu minggu itu kira-kira ada berapa batu yang saya lempar. Itu bukan batu kecil, batunya besar sekali. Jadi bunyinya luar biasa. Dan saya melakukan pekerjaan itu selama 6 bulan. 6 bulan saya melakukan itu. Saya lempar gereja. Bahkan di depan gereja itu ada pohon-pohon jambu, saya siram dengan oli akarnya supaya mati. Itulah kejahatan yang saya lakukan. Tetapi setelah 6 bulan itu, saya waktu masih kecil saya suka naik sepeda Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Bersama-sama dengan rekan-rekan teman-teman saya waktu masih kecil. Entah bagaimana, apa yang terjadi, rem sepeda saya blong, tidak bisa rem. Dan apa yang terjadi, saya masuk ke jurang.
setir sepeda itu ketika pas dekat dengan ginjal saya. Hari pertama tidak terjadi apa-apa, hari kedua tidak terjadi apa-apa. Tetapi hari ketiga dia mulai membiru, dia mulai bengkak, dia mulai bernanah. Yang namanya orang tua saya, keluarga besar saya bukan orang yang mencari Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau ada orang-orang sakit di rumah, mereka lebih suka mencari dukun. Jadi dukunlah yang menjadi tabib untuk kami. Pada waktu itu, dukun datang untuk menyembur. Dia pakai sirih pinang. Dia pakai yang namanya, obat-obat yang lain. Lalu disembur pas di tempat bengkaknya itu. Bapak Ibu, saya pikir saya sembuh. Rupanya makin hari, makin lebih parah lagi. Makin lebih parah. Saya sudah kurus. Lalu saya tidak bisa jalan. Karena Bapak Ibu, tumpukan semua saraf ini juga salah satunya ini pas di dekat ginjal itu. Ya. Jadi kaki saya tidak bisa berjalan. Saya tidak bisa meluruskan kaki saya. Lumpuh. Lalu kakak saya yang perempuanlah yang membopong saya ke kamar mandi. Tapi ketika sudah tidak bisa sama sekali, saya akhirnya buang air besar hanya di kamar. Itulah keadaan saya pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, entah bagaimana pada waktu malam, oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan mengingatkan perbuatan saya. Perbuatan saya melempar gereja pada waktu itu. Dan saya sepertinya dibuka mata saya. Lalu seperti ada suara mengatakan, anakku, anakku, jangan takut, jangan takut, jangan takut, aku menyembuhkan engkau. Bapak Ibu, pada waktu jam 12 malam itu, saya mulai merenung. Semua orang sudah pada tidur. Lalu saya ambil yang namanya termos dengan airnya, kutuangkan ke dalam ini cangkir, ya, dengan ada sapu tangan, dengan ada yang namanya minyak telon. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau benar-benar nyata buatku, kalau aku disembuhkan oleh engkau, aku pasti menjadi seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang terjadi ini satu mujizat. Makanya saya katakan sampai detik ini saya terlalu percaya mujizat itu masih terjadi. Mujizat yang 2000 tahun yang lalu sampai detik ini saya masih merasakan mujizat Tuhan itu. Jam 4 pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Saya tidak tahu siapa yang menggerakkan kaki saya yang sudah tidak bisa dilurusin itu. Saya lihat ke bawah tidak ada orang. Tapi kaki saya bergerak dengan sendirinya. Yang anehnya tidak sakit. Lalu pada waktu pagi saya melihat apa yang sudah terjadi. Kaki saya sudah diluruskan. Lalu saya tekuk lagi, kok ini nggak sakit. Saya luruskan lagi, kok ini nggak sakit. Saya mencoba untuk pukul pipi saya. Apakah saya bermimpi atau tidak? Rupanya tidak. Saya coba berjalan. Saya bisa berjalan. Itu mujizat yang saya alami. Oleh karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa tidak ada mujizat zaman sekarang ini. Saya mau berkata kepada kita semua. Sobat Miracle, dimanapun kita berada. Mujizat masih ada. Berserulah kepada Tuhan, Alkitab mencatat. Maka ia akan menyelamatkan engkau. Pada waktu itu saya berseru dalam hati saya. Pada waktu itu air mata saya mengalir waktu saya mengatakan, Tuhan kalau engkau menyembuhkan saya pasti menjadi seorang hamba Tuhan. Waktu itu saya baru umur 10 tahun pada waktu itu. Tapi saya bisa mengucapkan itu, saya percaya karena dorongan Tuhan pada waktu itu. Seiring dengan waktu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Namanya anak masih kecil. Sudah ikut persekutuan, tapi juga masih bandel. Saya benar-benar bertobat itu, Bapak Ibu yang terkasih. Di usia belasan tahun, saya memang lahir sudah gagap. Saya tidak tahu kenapa gagap, tetapi orang tua saya mengatakan karena saya dilempar keluar dari tempat tidur itu ke pagar luar. Jadi itu yang mengganggu
yang namanya pita suara saya. Kira-kira begitu yang dikatakan. Jadi waktu itu saya gagap Bapak Ibu. Saya tidak bisa bicara. Walaupun saya sudah ikut persekutuan. Teman-teman saya membaca firman Tuhan enak sekali. Teman-teman saya bernyanyi enak sekali. Lalu saya mengatakan, Tuhan, apakah saya bisa dipakai oleh Tuhan? Pada waktu itu Bapak Ibu, namanya anak muda, ya, masih ada gengsi-gengsinya itu. Jadi Tuhan, kalau Tuhan tidak pakai saya bilang gitu. Saya mau bunuh diri. Saya sudah pegang beling di tangan saya mau tikam diri saya. Tapi apa yang terjadi? Seperti ada suara mengatakan, jangan lakukan itu anakku. Aku Tuhan yang sudah menyembuhkan engkau. Waktu engkau umur 10 tahun. Sekarang pun juga lidahmu akan kusembuhkan. Dan puji Tuhan, sampai detik ini Bapak Ibu bisa melihat, saya bisa bicara. Itu bukan oleh karena kebolehan saya. Tapi oleh karena anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Sangat luar biasa Tuhan itu. Ya, waktu itu saya coba saya coba untuk bicara pada waktu itu. Kok nggak ada gagap-gagapnya? Waktu saya baca firman di depan setiap orang, saya tidak ada gagap-gagapnya. Waktu saya berkhotbah, saya tidak ada gagap-gagapnya. Saya tahu ini mujizat yang Tuhan lakukan. Bagi saya, seorang yang rendah diri, seorang yang tidak dipandang. Bagi saya, seorang yang dari keluarga yang broken home, Tuhan bisa pakai. Itu oleh karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saya. Saya mau mengajak setiap Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, untuk mari kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Itu kesaksian saya. Bagaimana Tuhan pulihkan saya. Masih banyak lagi kesaksian saya. Bagaimana saya waktu itu dicari untuk dibunuh, tapi orangnya tidak bisa menemukan saya. Saya tahu itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan saya mau bilang bahwa seutas dari rambut kita ini tidak akan jatuh ke tanah kalau Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang bertindak dalam hidup kita, seutas daripada rambut kita tidak akan jatuh ke tanah. Bapak Ibu, setelah saya lurus, mulut saya sudah diluruskan oleh Tuhan. Saya mulai menginjili orang pada waktu itu. Saya mulai cinta persekutuan. Saya mulai mencari wajah Tuhan. Saya mulai intim dengan Tuhan. Dan saya ingat benar, dalam keadaan saya tidak banyak pengetahuan tentang firman. Tetapi karena kasih saya kepada Tuhan begitu dalam. Apapun yang saya ucapkan kepada orang, Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihi engkau. Saya melihat apa yang terjadi adalah teman-teman saya menangis semuanya. Hanya mengatakan Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihi engkau. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengatakan begini. Kalau kita yang sudah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan terlalu baik dalam hidup ini. Saya yang mengalami Tuhan begitu baik. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya adalah seorang peta lidah, tetapi Tuhan menyembuhkan saya. Itu luar biasa. Sampai detik ini saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut engkau. Sampai akhir hidup saya mau mengikuti Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dimanapun engkau suruh aku mau belajar setia dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, itulah kesaksian saya, ya, yang saya alami dalam hidup ini. Terlalu sulit untuk saya mengatakan bahwa saya bisa mengikuti Tuhan kalau bukan oleh karena anugerah Tuhan. Apa yang terjadi? Saya sudah cerita bahwa saya dari latar belakang orang yang jauh daripada Tuhan, keluarga saya jauh daripada Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit, bukan cari Tuhan, tapi cari dukun. Itulah yang terjadi. Tapi saya percaya sobat YouTube dimanapun berada, dimanapun engkau berada, ingat baik-baik ini. Tuhan mengasihi engkau. Kalau engkau sedang jatuh saat ini, dengarkan baik-baik. Bangkit, berseru kepada Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya, engkau pun juga ditolong oleh Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya, engkau pun juga disembuhkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan memulihkan lidah saya, engkau pun juga pasti dipulihkan oleh Tuhan. Baik,
Saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya dan kita sudah simak bersama bagaimana kesaksian Bapak di video tadi, di mana dia mengalami kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Awalnya dia seorang pembenci daripada gereja. Bahkan dia berkata bahwa setiap kali orang ibadah di gereja terdekatnya, dia melakukan hal yang kurang baik. Dan akhirnya dia mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, dan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Tuhan, ini kesaksian yang sangat memberkati, di mana setiap gereja Tuhan mengalami intimidasi, mengalami hal yang tidak kita inginkan. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, dan Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga melalui kuasa Tuhan, ya, semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan tidak sedikit dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dulunya tidak suka dengan gereja, tidak suka dengan Kristen, benci dengan Kristen, tetapi oleh kasih Kristus mereka mengenal Yesus Kristus, mereka percaya Yesus dan menjadi seorang Kristen yang sejati. Dan saudara dalam Tuhan, kita berdoa buat Bapak di video tadi supaya imannya semakin teguh di dalam Tuhan. Dan saya tidak punya lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.